Waktu awal kuliah, aku tuh bingung gimana perusahaan bisa expect fresh graduate punya pengalaman kerja. Pas aku lihat kalender kemarin, ternyata tanggal 19 November lalu adalah resmi 2 tahun sejak aku mendapat pekerjaan pertama kalinya, lalu berpindah-pindah. Sebenarnya waktu SMA udah pernah kerja, tapi freelance aja, nggak continuously working. Dan menurutku sekarang baru lebih bisa sharing tentang apa yang udah aku pelajari selama 2 tahun kerja. So, let's spill the tea! Mau kerja freelance di startup, bahkan di perusahaan yang udah terbangun sekalipun, pasti ada nggak cocoknya. Entah itu sama teman kerja, bosnya, job desk-nya yang nggak sesuai, bahkan value yang kamu anut bertentangan. Does happen, terus gimana? Apa langsung resign? Coba bikin perbandingan. Mana yang lebih banyak baik buruknya dan apakah ada efek samping kalau kamu resign? Soalnya setiap tempat kerja punya aturan masing-masing untuk mengundurkan diri. Bisa aturan tertulis atau aturan tidak tertulis atau lisan aja 3 bulan sampai setahun. Jadi menurutku jangan resign dulu sebelum kontraknya selesai, kecuali kamu siap dengan hukumannya. Biasanya hukumannya itu ada yang suruh bayar denda gitu. Pertimbangkan segala aspek, mulai gaji, job desk, teman, bos, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan baru, apakah kamu berkembang di sana dengan mempelajari hal baru atau dapat networking, dan perasaanmu. Happy nggak di sana? Kalau gaji masih oke dan teman satu departemen paling nggak itu bisa diajak kerjasama dan kamu masih bisa mendapatkan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru atau networking, why not? Ingat juga bahwa kamu nggak bisa berteman dengan semua orang dan jangan lupa untuk tidak hanya do what you love, tapi love what you do. Saya pikir kamu mengatakan itu pada dirimu sendiri, Lidin. Entah kamu bagus atau jelek, kamu pasti diomongin, apalagi anak baru kan. Jadi kalau misal tiba-tiba kamu merasa tanda-tanda digosipin kayak kuping panas atau ya sejenis lainnya, that's fine. Karena mereka juga menilai kamu kan, kamu layak atau enggak diterusin kerja di sana. Yap, yang ini penting banget. Aku merasa kalau semua employers yang pernah kerja sama aku lebih mengapresiasiku soal attitude. Bukan berapa banyak buku yang aku input selama nge-admin atau berapa jumlah followers yang aku dapat selama handle sosial media. Mereka banyak nge-highlight soal aku tuh anaknya nggak sambatan, at least nggak di depan mereka. Rajin dan tepat waktu. I mean, anyone can build those skills, right? If they want to. Ya, meskipun pada akhirnya kemampuan kita dinilai, tapi sebagai fresh graduates atau final year students yang kerja, kita dinilai sebagai anak yang baru belajar. Jadi nggak langsung perfect gitu, nggak apa-apa kok. Pasti kamu diajarin, asal kamu juga mau aktif belajar. Malah kalau appear sok pinter gitu, no. You don't have to say yes to everything. Ini dalam caseku ya, kamu lebih baik ngomong soal deadline minta diundurin atau kamu nggak bisa melakukan job desk tertentu yang diminta, nggak apa, ngomong aja. Daripada kamu bilang yes awalnya tapi ghosting saat deadline atau tiba-tiba ngebatalin jadwal at the last minute, itu malah jelek. Jadi lebih baik diomongin aja. Buku How to Win Friends and Influence People ini sangat berguna buat bekal berinteraksi di dunia kerja. Gimana kamu membangun argumen supaya mereka setuju sama pendapat kamu dan membuat orang suka sama kamu? Aku udah pernah bikin rangkumannya di blog aku, linknya ada di bawah ya. Aku awalnya super takut sama tahap ini. Tapi setelah beberapa kali melewatinya, aku sadar kalau interview bukan hanya momen saat mereka kenal kita, tapi juga momen saat kita kenal mereka. Sebelum interview, pastikan kamu research dari website, sosmed, dan lainnya. Terus tanyakan hal yang pengen kamu tahu dan belum dijelaskan di sana. Beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan adalah responsibilities dan ekspektasi mereka seandainya kamu diterima. Seperti apa lingkungan kerja dan orang-orangnya. Jadi termasuk seragam, terus jam kerja, dan lain sebagainya. Aku suka kalimat ini, maknanya kamu bisa membawa perubahan atau leave impact meskipun itu sedikit. Itulah poinnya supaya kita bisa diapresiasi dan dieman-eman.
sama employers. Itulah 7 hal yang menurutku selama 2 tahun kerja ini paling penting. Pastinya masih ada banyak hal yang perlu aku pelajari soal topik ini, tapi semoga my limited experience can be insightful for you. Terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa subscribe, and I'll see you next time. Bye!